apa yang sekiranya bermanfaat dari video barusan. Pengencangan otot perut. Lakukan gerakan ini setiap hari, niscaya otot perut Anda akan kencang dan membuat perut Anda indah. Cek tes, halo baik pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel Mamang Do. Biasa balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bay. Jadi bay, di TikTok ada drama singkat gitu ya yang cukup seru nih. Jadi ada seorang TikToker bernama Fuadit Muhammad yang nge-stitch video milik akun TikToker lain gitu yang bernama ini Ganta atau Ganta gitu ya. Yang dimana kontennya si Ganta ini emang cuman buat lucu-lucuan doang gitu atau buat hiburan gitu ya. Tapi malah videonya si Ganta ini diseriusin sama si Fuadit. Kocak nih. Ini video aslinya udah di take down ya sama si Fuadit ini. Cuma namanya jejak digital, pasti akan selalu ada gitu ya. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel aja videonya. Cus. Ini awalnya video Ganta kan. Dari konten barusan, gue cuma pengen tanya, dan ini tuh keresahan gue mungkin secara pribadi atau mungkin pertanyaan orang banyak, kenapa algoritma TikTok itu membodohi kita gitu. Enggak Jadi juga. pertanyaannya adalah, apa benar algoritma tersebut yang membodohi kita, atau memang kita yang suka dengan konten-konten seperti itu? Jadi ketika kita semua mengeluh dengan munculnya konten-konten tersebut di FYP kita, by the way, konten tersebut gue nggak pernah nyari dan gue nggak tahu juga itu siapa, baik di luar TikTok maupun di dalam TikTok sendiri. Jadi tiba-tiba muncul di FYP gue, apakah itu suggestion atau memang TikTok yang memberikan kepada gue untuk gue tonton gitu loh. Terlepas dari konten tersebut bersifat hiburan ataupun ya receh gitu ya, cuman pertanyaan gue, siapa yang salah ketika konten tersebut muncul di kita? Dan di sini gue cuma pengen menyadarkan, apakah memang benar kita yang salah atau memang TikTok yang sengaja membuat itu naik. Pertanyaan kedua, kasih gue jawaban, apa yang sekiranya bermanfaat dari video barusan itu untuk di-share ke orang lain. Kasih gue satu jawaban yang konkret bahwasanya hal tersebut pantas untuk di-share kepada orang lain. Kalau memang pantas, kira-kira apa manfaat yang bisa didapatkan dari situ? Pertama, apakah kita terhibur dan ketawa? Yang kedua, apakah kita mendapatkan nilai atau intisari kehidupan dari situ? Yang ketiga, atau kita dapat ilmu pengetahuan dari situ? Kalau salah satu dari tiga tersebut ada dari video barusan. Dari video barusan ada, itu masuknya kategori yang pertama gitu ya, yang tadi lu bilang. Oke, berarti mungkin gue yang gak nyambung sama video tersebut. Kalau misalnya buat orang lain itu hiburan dan lucu, gak tahu, mungkin gue gak nyampe lucunya ke sana. Tapi kenapa mayoritas orang Indonesia lucunya begitu? Nah, kenapa gue bilang orang Indonesia? Karena dari kolom komentar gue lihat 99% kayaknya orang Indonesia yang komen. Ya iyalah bang, Ganta aja orang Indonesia. Marketplace-nya tuh bukan marketplace sih, pasarnya tuh orang Indonesia juga. Ya wajar kalau misalnya komennya tuh kebanyakan orang Indonesia. Ya karena base-nya di Indonesia, kocak. Jadi anggap gue orang awam, gue pengen tanya, gue tidak menyerang, biar gue juga belajar apakah memang gue harus mempelajari humor seperti itu supaya gue juga terhibur gitu loh. Sip ya, damai. Humor tuh bukan untuk dipelajari tapi dimiliki. Kayaknya selera humor si abang ini tuh tinggi banget gitu ya. Ya dan gara-gara video si Fuad ini ngekritik ya, bahasa dia tuh ngekritik kontennya si Ganta, ya akhirnya dia sempat diserang juga gitu sama fansnya Ganta atau warganet juga. Karena ya seperti yang gue bilang tadi tuh, konten hiburan kok diseriusin. Kayak pejabat lu, yang bercanda diseriusin, yang serius dibecandain. Cuap. Dan kerennya juga nih ya, si Ganta ini nge-counter balik stitchan dari si Fuadit ini dengan cara yang cukup oke gitu, yaitu tetap menjadi karakter dia saat TikTokan. Ini untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya. Kasih gue jawaban, apa yang sekiranya bermanfaat
dari video barusan. Pengencangan otot perut. Lakukan gerakan ini setiap hari, niscaya otot perut Anda akan kencang dan membuat perut Anda indah. Ganta anjing. Keren cara ngekonternya bagus. Dan semalam juga sempat keluar video klarifikasi dari si Fuad, cuma pas gua mau bikin video tentang si Fuad ini kayaknya udah di take down gitu ya. Jadi 2 video yang bersangkutan sama si Ganta udah di take down gitu. Dimana kemarin juga video klarifikasinya tuh kurang lebih berdurasi 7 menitan. Yang intinya mereka berdua udah chat-chatan gitu ya. Dan katanya saling meminta maaf. Yang dimana perasaan nih yang kurang tepat tuh si Fuadit ini gitu ya. Tapi kenapa Ganta juga minta maaf ke dia gitu. Ya mungkin rasa saling ingin memaafkan gitu ya. Dan sisanya ya keluh kesah dia aja gitu sama kejadian ini. Yang dimana juga dia sempat di video klarifikasinya itu membandingkan kontennya si Ganta sama kontennya Timothy Ronald yang kopi 80.000 gitu ya. Terus sama Dr. Richard Lee yang gak terima TikTok Shop tutup. Menurut gue kalau lu bandingin konten si Ganta sama konten mereka berdua gitu ya itu gak fair gitu. Dimana kontennya Ganta ini bersifat hiburan, sedangkan Timothy sama Dr. Richard ini bersifat informasi gitu. Yang dimana emang ada statement dari Timothy sama Dr. Richard yang bisa dikritik atau disanggah. Lah ini si Ganta gak ngomong gak apa, captionnya juga cuma begini. Kok bisa lu komentarin yang padahal kalau lu emang gak suka tinggal swipe aja gitu. Gak perlu ngasih effort dengan cara nge-stitch videonya. Terus dijadiin konten. Dan masih banyak juga gitu kemarin statement si Fuadit ini yang cukup blunder di video yang katanya tuh bukan klarifikasi tapi ada klarifikasinya. Kan anjir ya. Jadi kemarin di video klarifikasinya dia captionnya ini bertuliskan bukan video klarifikasi. Tapi isinya ada klarifikasinya. Kan kocak ya. Cuma dari 7 menit tersebut yang gue inget cuma 2 gitu ya. Yang dimana dia klarifikasi udah maafan sama si Ganta. Terus sama kontennya si Ganta yang dibandingin sama konten Timothy Ronald dan Dr. Richard Lee gitu. Oh sama dia ini gak terima gitu gara-gara konten dia yang katanya ngekritik si Ganta. Fansnya Ganta ini atau netizen jadi nyerang personal sama keluarganya dia gitu. Nah kalau ini juga gue setuju ya sama statementnya si Fuad ini. Kalau orang emang beropini yang diserang tuh harusnya opininya aja, jangan personalnya. Cuma ya namanya netizen, siapa yang bisa ngatur gitu ya bay. Dan di akun Instagramnya si Fuad ini sempat memberikan klarifikasi gitu. Dia bilang katanya dia menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, yang dimana sebenarnya di dunia ini nggak ada kebebasan yang sebebas-bebasnya gitu ya. Ya intinya setiap ada toleransi pasti ada konsekuensi gitu. Nah ini ada potongan video klarifikasi si Fuad ya, yang udah dihapus, sempat di-stitch sama si Ganta gitu. Ini kita setel ya videonya cus. Ya kan memang muka dia kan polos. Jadi itu tuh kayak mengundang empati masyarakat untuk kayak lo kenapa dia disalahin. Sebenarnya tuh kasihan gitu melihat di Ganta itu berkomentar seperti itu. Tersebut dan yang punya kru atau tim Anjing dapat aja lagi bajunya. Ya kan. Anjing Ganta bangsat. Keren. Ganta anjing. Dapat aja lagi bajunya ya. Wah ini si Fuadit nggak bisa di tag sama si Ganta kayaknya. Ganta diblokir. Wah parah Fuadit kemarin katanya udah saling memaafkan. Ih bohong ya Fuadit ya. Ih Fuad. Parah sih, parah. Ih ngomongnya menjunjung tinggi kebebasan berpendapat. Tapi Ganta dibungkam. Ih. Ya oke lah bay, segitu aja drama kali ini. Kata gue mah kalau emang lu ngerasa video itu nggak cocok dengan lu, ya tinggal swipe aja gitu. Bukannya malah ngasih effort nge-state video tersebut, terus dijadiin konten. Oh atau emang lu mau pansos aja nih Fuad? Ya, sama kayak gue gitu ya. Ya kalau gue mah jujur nih emang mau pansos aja, naikin traffic gitu ya.
tolonglah ini video di share gitu. Oke bye, Mamang Ramen cabut dulu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oh atau kalau lu pengen nambahin sesuatu ya tulis aja di kolom komentar gitu ya. Oke.